Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maiswari, NIM 2019 1050 1042 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas tentang materi keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungannya dengan aspek pertanian atau agrikultur. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah dasar agrikultur. Selanjutnya, apa sih food estate itu? Food estate adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman yang berskala luas. Yaitu luasnya lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar food estate diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari. Dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. Food estate diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat di pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Komoditi prioritas yang akan dikembangkan dalam food estate ini adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorghum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam. Pada tahun 2021, pemerintah akan melaksanakan program pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua atau Merauke. Program food estate juga akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan fokus pada tanaman padi. Menurut Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui rri.go.id pada tanggal 10 Maret 2021, program food estate akan dilaksanakan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, dan yang terakhir yaitu Belitung Timur. Lokasi tepatnya di Kabupaten Bangka berada di Kecamatan Mendo Barat dan Puding Besar sekitar 1.000 hektar, Belitung sekitar 1.000 hektar, dan Kabupaten Bangka Selatan sendiri akan dikembangkan di Batu Betumpang yang ditargetkan sekitar 3.000 hektar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ketahanan pangan. Pengertian dari ketahanan pangan itu sendiri tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan atau food sovereignty dengan kemandirian pangan atau food resilience serta keamanan pangan atau food safety. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 di atas merupakan penyempurnaan dan pengkayaan cakupan dari definisi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 yang memasukkan perorangan dan sesuai keyakinan agama serta budaya bangsa. Definisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO atau FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan itu terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah tidak salah apabila pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik yang mudah diakses oleh setiap orang dan juga diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana keterkaitan program food estate dan juga ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang serta hubungan dengan aspek pertanian atau agrikultur. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwasannya food estate merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman yang berskala luas. Tentunya kaitannya dengan perencanaannya yaitu
sangat berkaitan, karena menurut saya kita juga harus melihat suatu wilayah tersebut sebelum diadakannya program food estate, karena tidak mungkin kita melakukan program tersebut pada wilayah yang ketersediaan lahannya sudah minim, dan juga kita harus memperhatikan seperti distribusinya untuk disebarkan ke masyarakat yang ada di Indonesia. Juga apabila kita ingin melaksanakan program food estate ini di wilayah yang minim, tentunya kita akan kayak melakukan pergantian penggunaan lahan. Dan hal ini itu dapat mempengaruhi keadaan alam tersebut. Bisa juga dapat dapat menjadikan wilayah tersebut terkena bencana alam apabila tetap memaksakan dilakukannya program food estate dengan wilayah yang kurang cukup. Selanjutnya, untuk kaitannya dengan dasar agrikultur, yaitu dengan mengetahui tanaman apa saja yang dapat dibudidayakan dengan sistem food estate ini. Tentunya tanaman tadi udah saya sebutkan di slide sebelumnya, tanaman apa saja yang dapat dijadikan program food estate ini. Dan juga mengetahui ketahanan tanaman tersebut. Saya kira cukup penjelasan dari saya dalam video ini. Apabila terdapat salah kata, kekurangan, mohon dimaafkan. Saya kira sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjamin ketahanan pangan nasional, pemerintah saat ini tengah melakukan pembangunan kawasan food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara yang dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional dan diharapkan dapat menjadi modal percontohan pertanian nasional. Rekan Sosa Hutapea akan memaparkan ulasan selengkapnya untuk Anda. Kita langsung bergabung bersama Sosa. Silakan Sosa. Pemirsa, dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR DPR di Kompleks Parlemen tanggal 14 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung soal pentingnya ketahanan pangan nasional, terkhusus di tengah masa pandemi dan tentunya ini akan bermanfaat untuk jangka panjang. Presiden berpendapat ketahanan pangan memerlukan jaminan kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu hingga ke hilir produksi. Salah satu cara untuk mewujudkannya ialah melakukan pembangunan food estate dengan dilakukan di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Kita lihat di slide pertama kutipan Presiden saat di sidang tahunan kenegaraan. Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mengembangkan atau tengah mengerjakan food estate atau lumbung pangan untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Dan untuk food estate atau lumbung pangan ini akan menggunakan cara-cara yang lebih memanfaatkan teknologi dan juga infrastruktur yang lebih modern, bukan lagi menggunakan cara-cara yang manual. Lalu sebenarnya apa sih sebenarnya pengertian dari food estate atau lumbung pangan tersebut? Kita lihat di slide berikutnya. Untuk diketahui bersama, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa food estate atau lumbung pangan nasional ini merupakan bagian dari program strategis nasional tahun 2020 hingga 2024. Program ini akan melakukan pengembangan di satu kawasan secara terintegrasi, di mana kawasan itu nantinya akan dilakukan pertumbuhan dari pertanian, kemudian pengembangan perkebunan, bahkan juga ke peternakan. Proyek ini dikerjakan oleh lintas kementerian, di mana yang menjadi leading sektornya adalah Kementerian Pertahanan. Kemudian ada Kementerian PUPR ditugaskan untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana dasar seperti penyiapan saluran irigasi, kemudian Kementerian Pertanian terkait teknologi yang digunakan untuk budidaya tanaman di lokasi tersebut. Kementerian LHK ini ditugaskan untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan di tempat food estate ataupun lumbung pangan ini yang akan dibangun ini telah sesuai dengan kajian, karena lahan yang digunakan ini merupakan lahan bekas pengembangan atau proyek lahan gambut. Dan juga ada Kementerian BUMN, di mana Kementerian BUMN ini bertugas untuk dapat menyiapkan skema investasi, karena proyek dari food estate ini merupakan proyek kerjasama tidak hanya pemerintah tetapi juga pelaku swasta dan juga masyarakat sebagai pemilik lahan dan juga tenaga kerja. Kemudian kita lihat juga di slide berikutnya
Di mana saja sebenarnya lokasi tempat akan dibangunnya lumbung pangan atau food estate ini? Untuk proyek pertama, Presiden Joko Widodo mengatakan ada 2 provinsi yang dipilih. Yang pertama ialah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Total lahan yang akan digunakan ini sebesar 30.000 hektar. Kemudian provinsi kedua yaitu Kalimantan Tengah. Di sini ada 2 provinsi yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan juga Kabupaten Kapuas dengan total lahan 160.000 hektar. Lahan yang berada di 2 provinsi atau 3 kabupaten ini nantinya akan ditanami komoditas pangan seperti padi, jagung, cabai, singkong, kelapa, bawang merah, jeruk, dan banyak lagi lainnya. Kemudian akan dimanfaatkan juga untuk perkebunan, ada peternakan, dan juga untuk perikanan. Jadi benar-benar memanfaatkan satu lahan full ini untuk melakukan sistem yang terintegrasi, mulai dari pertanian hingga ke perikanan. Lalu kita lihat lagi di slide berikutnya. Untuk teknis pelaksanaan, sebenarnya program ini sudah mulai dikerjakan dan Presiden Joko Widodo pun pada pekan ini sudah mengunjungi langsung untuk melihat sejauh apa perkembangannya di Kalimantan Tengah. Kita lihat yang pertama di tahun 2020 atau pada tahun ini untuk Kabupaten Humbang Hasundutan ini sudah dilakukan pengerjaan proyek di lokasi tersebut, di mana yang tengah dikerjakan ialah sebesar 1.000 hektar. Lokasi tempat food estate ataupun lumbung pangan tersebut. Kemudian untuk di Kalimantan Tengah, ini ada totalnya 30.000 hektar, di mana untuk di Pulang Pisau ada 10.000 hektar dan juga untuk di Kabupaten Kapuas ada sebesar 20.000 hektar. Kemudian untuk tahun 2021 hingga 2022, karena memang ditargetkan bahwa untuk proyek lumbung pangan nasional ini dapat selesai hingga tahun 2022, khusus untuk 2 provinsi, ini tetap akan dilanjutkan, di mana untuk Sumatera Utara ini akan dilakukan secara bertahap, karena tadi totalnya ada 30.000 hektar, dikerjakan 2020 1.000 hektar, maka sisanya kurang lebih ada 29.000 hektar, ini akan bertahap dilakukan hingga 2022. Kemudian untuk di Kalimantan Tengah sebesar 135.000 hektar, ini juga akan dikerjakan secara bertahap hingga tahun 2022. Lalu kita lihat lagi pemirsa, untuk rincian lahannya. Ini khusus data yang kami himpun terkait di lokasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan total lahan 165.000 hektar. Di sini ternyata dari angka ini sudah ada 85.500 hektar yang lahannya sudah fungsional, artinya sudah bisa berproduksi dan menghasilkan produk-produk pertanian dan juga perkebunan selama 1 tahun. Kemudian ada 28.300 hektar di mana ini disebutkan kondisi irigasinya sudah baik dan dapat bisa segera dimanfaatkan. Kemudian ada 57.200 hektar yang masih memerlukan rehabilitasi dan jaringan irigasi masih harus perlu pengerjaan lagi, di mana irigasi ini merupakan kewenangan dari Kementerian PUPR. Dan yang terakhir ternyata masih ada lahan yang cukup besar 79.500 hektar, di mana lahan ini ternyata masih berisi semak belukar. Jadi dari Presiden Joko Widodo mendelegasikan kepada Kementerian Pertahanan, Pertanian, dan juga kementerian terkait lainnya untuk dapat melakukan land clearing atau pembersihan lahan sebelum nantinya akan dimanfaatkan sebagai food estate ataupun lumbung pangan nasional. Kemudian di slide terakhir kita lihat pemirsa apa sebenarnya manfaat yang didapatkan jika nantinya program food estate ataupun lumbung pangan nasional ini dapat berjalan dengan baik. Nantinya jika ini berhasil, maka kejaminan ketahanan pangan nasional secara merata ini dapat terwujud, di mana saat ini kita tahu bahwa ketahanan pangan ataupun melimpahnya produk-produk pertanian ini mayoritas berada di Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo ingin nantinya terkait produk pangan ini dapat merata ke daerah-daerah lain termasuk di pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu dipilihlah Kalimantan dan juga Sumatera sebagai lokasi awal untuk pembangunan lumbung pangan nasional. Kemudian harga pangan sudah dipastikan akan murah pemirsa, karena memang jumlah produksinya ini akan semakin banyak karena areal yang digunakan juga besar dan juga akan melibatkan banyak petani mulai dari skala yang kecil hingga skala yang besar. Kemudian tentunya dengan keberadaan food estate ini akan menciptakan lapangan kerja di desa. Semakin banyak penyerapan tenaga kerja di desa, kemudian peningkatan kesejahteraan petani otomatis juga akan semakin meningkat karena produk yang dihasilkan ini akan didistribusikan dengan baik, kemudian dapat memaksimalkan sumber daya alam dengan menggunakan infrastruktur dan teknologi budidaya sesuai hasil kajian. Karena memang pemanfaatan lahan yang digunakan ini harus disesuaikan dengan bagaimana kondisi di kawasan tersebut, jadi diperlukan kajian yang tepat agar hasilnya pun dapat maksimal. Dan yang terakhir, jika ternyata hasil produksi kita ini memiliki lebih atau sisa, kita dapat juga berpotensi untuk melakukan ekspor pangan global untuk mendukung ketahanan pangan secara global, tidak hanya mewujudkan ketahanan pangan di nasional. Demikian